wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas matematika. Dalam video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang sistem persamaan linear dua variabel. Sebetulnya materi ini sudah pernah kalian dapatkan sewaktu duduk di bangku SMP. Ibu hanya ingin mengingatkan saja dan menambah beberapa variasi soal. Oke, yang pertama kita langsung ke pengertiannya dulu. Apa itu sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa kita singkat SPLDV? SPLDV adalah suatu sistem persamaan linear yang memuat dua variabel. Bentuk dari SPLDV adalah A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Dengan A1, B1, C1, A2, B2, dan C2 adalah bilangan real. Kemudian ada beberapa metode yang biasa kita gunakan untuk menentukan solusi dari SPLDV tersebut. Metode yang pertama adalah metode grafik, yang kedua metode eliminasi, yang ketiga metode substitusi, yang keempat metode eliminasi substitusi atau biasa kita sebut sebagai metode campuran. Yang kelima adalah metode determinan dan yang keenam metode inverse. Nah, khusus untuk yang poin 5 dan 6 ini akan kalian pelajari di kelas 11 yaitu pada bab matriks. Nah, untuk kelas 10 ini kalian masih berkutat dengan 4 metode teratas yaitu grafik, eliminasi, substitusi, dan juga campuran. Baik, untuk lebih memahami keempat metode tersebut, perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel 2x ditambah 3y sama dengan 6, 2x dikurangi y sama dengan negatif 2 dengan menggunakan metode grafik. Nah, untuk penggunaan metode grafik ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan titik potong terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y dari kedua persamaan ini. Kita tuliskan di sini. Persamaan yang pertama adalah 2x ditambah 3y sama dengan 6. Titik potong terhadap sumbu y. Maka x-nya sama dengan 0. Sehingga diperoleh, substitusikan ke persamaan ini. 2 kali 0 ditambah 3y sama dengan 6. 2 kali 0. Betul, 0. Maka tersisa 3y sama dengan 6. Kemudian kita sederhanakan, y sama dengan 6 dibagi 3 atau y sama dengan 2. Ketika x-nya 0, y-nya 2. Maka kita peroleh titik potongnya adalah 0,2. Kemudian terhadap sumbu x, kebalikannya, y-nya yang 0, maka diperoleh 2x ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. Yang sebelah kiri akan menyisakan 2x sama dengan 6, x sama dengan 6 dibagi 2, x sama dengan 3. Ketika y-nya 0, x-nya 3. Maka tuliskan di sini 3,0. Ingat yang bagian depan adalah yang x. Ini persamaan yang pertama. Sekarang kita beralih ke persamaan yang kedua, yaitu 2x min y sama dengan negatif 2. Masih sama caranya. Jika terhadap sumbu y, maka x-nya yang 0, sehingga diperoleh
2 kali 0 dikurangi Y sama dengan negatif 2. Min Y sama dengan min 2 atau Y sama dengan, ya betul, Y-nya 2. Ketika X-nya 0, Y-nya 2, maka ditulis 0,2. Kemudian terhadap sumbu X, berarti Y-nya yang 0, maka diperoleh 2X dikurangi 0 sama dengan negatif 2. 2X sama dengan negatif 2, X sama dengan negatif 2 per 2. X sama dengan negatif 1. Ketika Y-nya 0, X-nya negatif 1. Maka ditulis negatif 1,0. Nah, langkah selanjutnya, tempatkan keempat titik potong tadi ke grafik atau ke bidang kartesius. Maka akan diperoleh, ini dia. Jadi, persamaan yang pertama 0,2 dan 3,0. Ini 0,2 dan ini adalah 3,0. Jadi, yang F ini adalah garis dari 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Kemudian, titik potong untuk garis yang kedua yaitu 0,2 dan negatif 1,0. Nah, garis G ini adalah persamaan dari garis yang kedua. 2X min Y sama dengan negatif 2. Kalau kalian amati, kedua garis ini, F dan G, ini kita sebut garis F dan G, akan memotong di satu titik, yaitu, iya betul, ini titik potongnya. Titik potong dua garis, yaitu 0,2. Inilah yang disebut sebagai solusi dari SPLDV. Jadi, jika kalian menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan grafik, kalian harus menentukan di manakah koordinat titik yang menyebabkan kedua garis itu saling berpotongan. Oke, lanjut ya ke contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel min 2x plus y sama dengan negatif 3, 3x min 4y sama dengan 7. Karena kita akan menggunakan eliminasi murni, maka caranya adalah seperti ini. Yang pertama kita eliminasi, bisa X-nya dulu, bisa Y-nya dulu. Bebas, terserah. Nah, dalam hal ini, Ibu akan coba untuk mengeliminasi X-nya dulu. Eliminasi variabel X. Tulis dulu persamaannya, sistem persamaannya, min 2X ditambah Y sama dengan negatif 3, 3X min 4Y sama dengan 7. Nah, kalian lihat, koefisien dari variabel X adalah negatif 2 dan 3. Ini kan tidak sama. Karena tidak sama, itu tidak bisa dieliminasi. Jadi, kita harus menyamakan. Caranya gimana? Caranya adalah kita kalikan dengan posisi yang berkebalikan. Sebagai contoh, yang di atas koefisiennya negatif 2, yang di bawah itu 3. Maka persamaan yang atas harus dikalikan 3. Sedangkan yang bawah koefisiennya adalah 3. Maka dikalikan dengan koefisien yang atas, yaitu negatif 2. Proses mengalikannya gimana? Dikalikan semua elemennya, semua suku-sukunya. Min 2x kali 3, betul, min 6x. Y dikali 3, ya, ditambah 3y. Negatif 3 kali 3, negatif 9. Kemudian persamaan yang kedua, 3 kali negatif 2, betul,
negatif 6x. Negatif 4y kali negatif 2. Ya, plus 8y. 7 kali negatif 2. Ya, negatif 14. Kita eliminasi. Yang namanya eliminasi dikurang kan? 6x dikurangi negatif 6x kan habis. Kok bisa? Ya seperti ini ditulisnya. Ini penjelasannya kenapa bisa habis. Kan min 6x plus 6x. Habis kan? Nah, jadi x-nya tidak ada. Sekarang tinggal y. 3y dikurangi 8y. Kalau kalian bingung, tuliskan di sini. Sama dengan negatif 9 dikurangi, betul, negatif 14. 3y dikurangi 8y, ya, negatif 5y. Sama dengan, ya, 5. Negatif 9 tambah 14 ya. Jadi y sama dengan 5 dibagi negatif 5. Y sama dengan negatif 1. Nah, sudah dieliminasi variabel X. Sekarang kita tukar. Kita akan eliminasi variabel Y. Ditulis dulu persamaannya. Negatif 2x ditambah Y sama dengan negatif 3. 3x min 4y sama dengan 7. Oke, kita tuliskan di sini. Koefisien Y antara yang atas dan yang bawah tidak sama. Kita kalikan. Yang atas dikali berapa? Ya, betul. Kebalikannya ya. Atas kali bawah, bawah kali atas. Jadi yang atas dikali negatif 4. Yang bawah ini koefisiennya berapa? Ya, 1. Berarti yang bawah dikalikan 1. Maka hasilnya min 2x dikalikan negatif 4. Betul, 8x. Y dikali min 4. Ya, min 4y. Negatif 3 kali negatif 4. Ya, 12. Kemudian yang bawah karena dikalikan 1 tidak akan mengubah. Langsung kita tulis saja. Sama dengan 7. Kemudian dikurangi 8x dikurangi 3x. Ya, 5x. Y-nya habis ya. Min 4y dikurangi negatif 4y. Sama dengan 12 dikurang 7. Ya, betul 5. Maka X sama dengan 5 dibagi 5. X sama dengan 1. Jadi, solusi SPLDV tersebut adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan negatif 1. Atau bisa juga kalian tulis dalam bentuk dalam tanda kurung 1, negatif 1. 1 untuk X, negatif 1-nya untuk Y. Kemudian lanjut ke contoh yang ketiga. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel min 2x ditambah y sama dengan negatif 3, 3x min 4y sama dengan 7 dengan menggunakan metode substitusi. Oke, kalau menggunakan metode substitusi, ini dibebaskan juga. Kalian bisa mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 atau sebaliknya, persamaan 2 ke persamaan 1. Nah, untuk contoh kali ini, Ibu akan mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Ini kita sebut sebagai persamaan 1, yang ini yang 2. Persamaan 1 kita peroleh min 2x ditambah y sama dengan negatif 3. Min 2x-nya kita pindahkan, maka diperoleh y sama dengan min 3, ya betul, ditambah 2x. Nah, ini disubstitusikan ke
ke persamaan yang kedua. Persamaan keduanya 3x min 4y sama dengan 7. 3x-nya tetap. Y-nya kita ganti dengan ini, min 3 ditambah 2x. Jadi min 4 kurung buka, min 3 tambah 2x sama dengan 7. Kemudian kita sederhanakan sehingga diperoleh 3x 4 kali negatif 3 betul, plus 12 negatif 4 kali 2x ya min 8x sama dengan ya 7. Yang memuat variabel tetap di kiri, yang tidak ada variabelnya kita pindahkan ke kanan sehingga diperoleh di sini 3x dikurangi 8x sama dengan 7 dikurang 12. Atau sederhanakan lagi, min 5x sama dengan ya negatif 5. Sehingga diperoleh x sama dengan negatif 5 dibagi negatif 5. X sama dengan 1. Nah, sudah dapat x sama dengan 1. Kita cari y-nya. Substitusikan kemana? Ke sini. Y sama dengan negatif 3 ditambah 2x. Tadi diperoleh, substitusikan x sama dengan 1. Sehingga diperoleh y sama dengan negatif 3 ditambah 2 kali 1. Sama dengan negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Jadi, solusi SPLDV tersebut adalah x sama dengan 1 dan y sama dengan negatif 1. Ini untuk metode yang kedua, yaitu menggunakan substitusi murni. Metode yang ketiga. Sekarang kita ke metode yang keempat, yaitu metode gabungan antara eliminasi dan juga substitusi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah eliminasinya dulu. Bebas, mau eliminasi variabel x boleh, eliminasi variabel y juga boleh. Ibu akan contohkan, kita akan eliminasi variabel yang x ya. Kita tulis dulu persamaannya. Min 2x ditambah y sama dengan negatif 3. 3x min 4y sama dengan 7. Kita kalikan. Yang atas dikali 3, yang bawah dikali negatif 2. Maka diperoleh 6x ditambah 3y sama dengan negatif 9. Min 6x, ini min 6 ya yang atas. Min 6x ditambah 8y sama dengan negatif 14. Kemudian kita kurangi, maka hasilnya min 5y sama dengan 5. Y sama dengan 5 dibagi negatif 5. Y sama dengan negatif 1. Nah, setelah eliminasi variabel x, kita substitusikan nilai y sama dengan negatif 1 ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 juga boleh. Bebas. Misal kita akan substitusikan ke persamaan yang kedua ya. 3x min 4y sama dengan 7. Nilai substitusi y sama dengan negatif 1. Maka diperoleh 3x min 4 kali min 1 sama dengan 7. 3x berapa ini? Iya, ditambah 4 sama dengan 7. 3x sama dengan 7 dikurang 4. 3x sama dengan ya 3x sama dengan 3 bagi 3 atau x-nya sama dengan 1. Kita tulis di sini kesimpulannya. Jadi solusi SPLDV tersebut
adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan negatif 1. Nah, ini 4 metode yang sebetulnya sudah pernah kalian pelajari di SMP. Ibu hanya mengingatkan saja, dari keempat metode tersebut, kalian bisa pilih mana yang paling mudah untuk kalian gunakan. Silahkan digunakan. Oke, sekarang kita kembangkan. Kayak apa sih soal SPLDV tingkat lanjut itu? Contohnya adalah ini. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel 2 per X ditambah 1 per Y sama dengan 4, 3 per X dikurangi 2 per Y sama dengan negatif 1. Perbedaannya apa? Nah, variabelnya di sini berperan sebagai penyebut. Kalau tadi tidak ya. Keempat contoh yang tadi tidak. Nah, di contoh yang kelima ini kita kembangkan variabelnya, kita ubah menjadi penyebut. Nah, untuk sistem persamaan linear 2 variabel bentuk yang seperti ini, penyelesaiannya adalah kalian harus membuat permisalan. Apa yang kita misalkan? Kita tuliskan di sini. Misal A adalah 1 per X dan B adalah 1 per Y. Ketika A-nya 1 per X dan B-nya 1 per Y, maka persamaan ini dapat kita ubah menjadi 2 per X. Kalian lihat koefisiennya saja. Ini koefisiennya 2, ini 1. Maka diubahnya menjadi betul 2A ditambah 1B atau biasa kita tuliskan B saja sama dengan 4. Kemudian yang kedua, ini koefisiennya 3, yang ini 2. Jadi 3A, tandanya kurang ya, dikurangi 2B sama dengan negatif 1. Maaf, ini di sini negatif 1. Oke, jadi kita akan menemukan persamaan yang baru, yaitu 2A ditambah B sama dengan 4 dan 3A dikurangi 2B sama dengan negatif 1. Nah, sekarang ini kan sudah dalam bentuk umum. Kita selesaikan. Kalian boleh pilih dari keempat metode yang tadi. Ya, yang biasanya yang paling mudah atau yang paling sering digunakan itu metode yang keempat, yaitu metode campuran. Oke, kita gunakan metode campuran. Mana yang mau dieliminasi? Kita eliminasi variabel yang mana dulu? Oke, A-nya dulu boleh. Maka yang atas kita kalikan. Betul, yang atas kalikan bawah ya. Jadi kalikan 3. Sedangkan yang bawah kalikan yang atas. Maka ini dikali 2. Sehingga diperoleh 6A ditambah 3B sama dengan 12. 6A dikurangi 2B sama dengan negatif 2. Kita kurangi, maka hasilnya 3B, Ibu tulis di sini, dikurangi negatif 2B sama dengan 12 dikurangi negatif 2. Berapa ini? Ya, 5B sama dengan 10. B sama dengan 10 dibagi 5 atau B sama dengan 2. Nah, kita sudah peroleh B-nya adalah 2. Nah, kemudian kita substitusikan. Ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 boleh. Persamaan 1 itu yang atas, 2 itu yang bawah. Misal kita substitusikan ke persamaan yang pertama ya. Jadi 2A ditambah B sama dengan 4. Substitusikan B sama dengan berapa tadi nilai B-nya? Ya, B-nya tadi 2. Maka diperoleh 2A ditambah 2 sama dengan 4. 2A sama dengan, ya betul, 4 dikurang 2. 2A sama dengan, ya 2.
A sama dengan 2 bagi 2. A sama dengan 1. Nah, kita tulis di sini. Kita peroleh A-nya 1, B-nya 2. Nah, tadi kita sudah memisalkan A-nya itu siapa? A-nya adalah 1/X. B-nya adalah 1/Y. Ini 1 sama dengan 2. Maka berapa nilai X-nya? Tinggal ditukar. X-nya ini tukar dengan angka yang sebelah kanan. Jadi 1/1 sama dengan X. 1 sama dengan X. Ini juga ditukar. 1/2 sama dengan Y. Maka Y-nya itu setengah dan X-nya adalah 1. Jadi, solusi SPLDV tersebut adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan setengah. Kita bisa lanjut ke contoh soal yang ke-6. Sekarang bentuknya adalah pecahan seperti ini. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel P/2 ditambah Q/4 sama dengan 1/3/4 dan P/4 plus Q/3 sama dengan 1/4. Oke, bagaimana cara menyelesaikan SPLDV bentuk ini? Kita harus menghilangkan pembilangnya, yaitu kita hilangkan 2, 4, dan juga 3. Kita mulai dari persamaan yang pertama dulu ya. Persamaan yang pertama kita punya P/2 ditambah Q/4 sama dengan 1/3/4. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Yang ini. Maka diperoleh P/2 ditambah Q/4 sama dengan 7/4. Kemudian kita cari KPK-nya. KPK dari 2 dan 4 adalah betul 4. Maka kedua ruas kita kali 4. Sehingga diperoleh 4 dikali P/2 ditambah 4 dikali Q/4 sama dengan 4 dikali 7/4. Ini dicoret, hasilnya betul 2P ditambah ya Q sama dengan ya 7. Ini persamaan 1. Kemudian kita ubah lagi persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua adalah P/4 ditambah Q/3 sama dengan 1/4. KPK dari 3 dan 4 itu 12, maka semuanya dikali 12. 12 dikali P/4 ditambah 12 dikali Q/3 sama dengan 12 dikali 1/4. Maka diperoleh, ini boleh dicoret ya, 3P ditambah, ini juga boleh dicoret, 4Q sama dengan, ya betul, 3. Ini persamaan yang kedua. Nah, kemudian ini kan sudah dalam bentuk umum. Kita selesaikan. Baru kita selesaikan dengan menggunakan salah satu dari keempat metode yang tadi. Yang paling mudah kita gunakan metode yang keempat, yaitu metode campuran. Kita eliminasi dan substitusi. Siapa dulu yang mau dieliminasi? Misalkan kita eliminasi variabel P. Kita tuliskan dulu persamaannya. 2P ditambah Q sama dengan 7. Yang kedua 3P ditambah 4Q sama dengan 3. Dikali, ya betul, yang atas kita kalikan 3, yang bawah kalikan 2, maka diperoleh 6P
ditambah 3Q sama dengan 21. 6P ditambah 8Q sama dengan 6. Eliminasi. 3Q dikurangi 8Q. Ya betul. Negatif 5Q. 21 dikurangi 6. Ya 15. Sehingga Q sama dengan 15 dibagi negatif 5. Q sama dengan betul negatif 3. Kemudian setelah kita tahu nilai Q-nya negatif 3, kita substitusikan. Boleh ke persamaan 1, boleh ke 2. Kita pakai persamaan 1, maka 2P ditambah negatif 3 sama dengan 7. Atau kita sederhanakan, 2P dikurangi 3 sama dengan 7. 2P sama dengan 7 ditambah 3. 2P sama dengan ya 10 atau P sama dengan 10 bagi 2. P sama dengan 5. Betul sekali. Jadi solusi SPLDV tersebut adalah P sama dengan 5 dan Q sama dengan negatif 3. Oke, kita lanjut ke soal cerita atau masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV. Atau biasa kita sebut soal cerita ya. Jadi, ketika kalian menemukan soal cerita yang berkaitan dengan SPLDV, maka langkah penyelesaiannya, kalian harus mengubah soal cerita tersebut ke model matematikanya dulu. Setelah ketemu model matematikanya, baru diselesaikan dengan ke salah satu dari 4 metode tadi yang sudah kalian kuasai. Kalau sudah, kalian baru tuliskan kesimpulan. Sebagai contoh, Ibu berikan satu contoh soal di sini terkait dengan umur. Ini yang biasa keluar di ujian. Contoh soalnya adalah seperti ini. 5 tahun lalu, umur Ani 4 kali umur Boni. 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Ani sama dengan 3 kali umur Boni ditambah 1 tahun. Umur Ani sekarang adalah A. 12 tahun, B. 13 tahun, C. 17 tahun, D. 21 tahun, atau E. 25 tahun. Oke. Nah, langkah pertama, sebelum kita mengubahnya ke bentuk ke model matematika, kita harus memisalkan. Ada beberapa hal yang harus kita misalkan, yaitu 6. Umur atau usia Ani sekarang, usia Ani 5 tahun yang lalu, usia Ani 4 tahun yang akan datang, usia Boni sekarang, usia Boni 5 tahun yang lalu, dan yang terakhir usia Boni 4 tahun yang akan datang. Kita misalkan, usia Ani saat ini kita misalkan sebagai X. Usia Ani 5 tahun yang lalu, berarti X dikurang 5, karena 5 tahun yang lalu. Kemudian usia Ani 4 tahun yang akan datang, berarti ya betul, X ditambah 4. Kemudian usia Boni saat ini, boleh ditulis Y. Usia Boni 5 tahun yang lalu, ya Y dikurang 5. Kemudian usia Boni 4 tahun yang akan datang, betul, Y ditambah 4. Nah, langkah yang kedua, kita terjemahkan setiap kalimat pada soal ke dalam bentuk atau model matematika dengan menggunakan permisalan yang tadi. 5 tahun lalu umur Ani 4 kali umur Boni. Berarti kita pakai umur Ani 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu berarti X min 5. Umur Ani
itu sama dengan 4 kali umurnya Boni. Sama, umurnya Boni juga yang 5 tahun yang lalu. Ini disebut sebagai persamaan yang pertama. Kemudian kita sederhanakan boleh X min 5 sama dengan, ini dikali ya, 4Y, betul, min 20. Atau boleh kita tuliskan X min 4Y sama dengan negatif 20 ditambah 5. X min 4Y sama dengan negatif 15. Nah, ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, Ibu tuliskan di bawah. 4 tahun yang akan datang, berarti umurnya Ani 4 tahun yang akan datang. X plus 4. 4 tahun yang akan datang, 2 kali umurnya Ani, berarti 2 kalinya Ani, sama dengan 3 kalinya Boni ditambah 1. Berarti 3 kalinya Boni ditambah 1. Kemudian kita selesaikan nih, kita sederhanakan jadi 2X ditambah 8 sama dengan 3Y ditambah 12 ditambah 1. Kita jadikan satu ruas, kita jadikan yang variabel satu ruas, yang gak ada variabelnya juga di ruas yang lain. 2X dikurangi 3Y sama dengan 12 tambah 1, betul, 13, 8-nya kita pindahkan ke kanan jadi negatif 8. Kita sederhanakan lagi menjadi 2X min 3Y sama dengan 5. Nah, sudah ada dua persamaan nih. Persamaan 1 dan persamaan 2. Sekarang tinggal dipilih, kita selesaikan dengan menggunakan salah satu dari keempat metode yang sudah dipelajari. Misalkan kita menggunakan metode eliminasi. Yang mau dicarikan umurnya Ani ya. Berarti kita mau mencari nilai X. Maka kita harus mengeliminasi variabel yang, iya betul, kita harus eliminasi Y. Eliminasi variabel Y. Tuliskan dulu persamaannya. X min 4Y sama dengan negatif 15. Yang kedua adalah, dan yang kedua adalah 2X min 3Y sama dengan 5. Eliminasi Y, maka yang atas dikali dengan, ya, negatif 3. Dan yang bawah dikali dengan negatif 4. Maka diperoleh X kali negatif 3. Negatif 3X. Negatif 4 kali negatif 2. Negatif 3 itu plus 12Y. Negatif 15 kali 3. Betul, 45. 2X kali min 4X. Kalikan min 4. Ya, min 8X. Min 3Y kali min 4. Betul, 12Y. 5 dikali min 4. Ya, min 20. Kita kurangi. Oke, hasil dari eliminasi variabel Y adalah negatif 3X dikurangi negatif 8X sama dengan 45 dikurangi negatif 20. Y-nya habis karena 12Y dikurangi 12Y. Kemudian kita sederhanakan, min 3, ini plus ya, min 3 plus 8X. Ya, betul, 5X sama dengan 45 ditambah 20, 65. Jadi X sama dengan 65 dibagi 5. X sama dengan, ya, 13. Jadi umur Ani sekarang adalah 13 tahun. Seperti ini cara penyelesaiannya. Oke, sampai di sini materi yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dipelajari lebih lanjut. Jika ada pertanyaan, kalian boleh bertanya via WhatsApp
pribadi atau di grup kelas. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.